Sebentar, ini Mbak Dini tanya. Kalau ini gimana? Sudah, Teh. Nah, ini baru. Ini udah ya? Ya. Oh, thank you for. Aduh, makasih nih udah mengingatkan. Munculnya di mana ya? Sebentar, harusnya ada. Oke. Udah resume. Sekarang sudah record ya. Buat yang tidak bisa hadir. Makasih Teh Dini. Ya, jadi pengetahuan tentang jiwa yang kita terima kemarin ya, itu awal yang penting. Gitu. Pertemuan ketiga kemarin kita belajar bahwa kita tuh punya jiwa. Oke. Terus kenapa jiwa kita punya pengalaman ma'rifatullah sama Allah Ta'ala? Karenanya ada the longing gitu. Nah, ada rasa rindu, pengen ngaji gitu ya, rasa rindu, pengen lihat rekaman ini itu, ikut pengajian ustadz ini itu, rindu baca Al-Qur'an, rindu dengan kebenaran, rindu dengan sifat-sifat Allah yang cahaya ya. Sifat kebaikan itu sesuatu yang bikin jiwa kita berkembang. Makanya manusia akan cenderung mencari lahan, mencari wahana, mencari suatu lingkungan yang akan membuat jiwanya berkembang. Karena dia sifatnya dari cahaya dan hanya makan makanan jiwa itu beda dengan makanan raga. Kalau kita makan roti di Perancis croissant mungkin ya. Kalau jiwa dia makannya perintah-perintah Allah sebenarnya. Jadi semua yang ada di dalam takdir kehidupan ini itu sebenarnya makanan jiwa. Karena takdir itu suci dan mensucikan. Nah, yang menghalangi jiwa tidak makan itu hawa nafsu. Nanti kita akan lihat nanti ya, apa itu, ada oknum lain yang namanya hawa nafsu. Tapi kita lihat big picture dulu. Ini etape perjalanan jiwa. Jadi kita berawal dari alam alastu yang kuning ini. Suratnya sekali lagi di surat Al-A'raf 172. Di situ ada sebuah alam persaksian. Dan sebenarnya yang terjadi tidak hanya seseorang mempersaksikan, tapi di situ kita masing-masing dikalungkan sebuah amanah tentang suatu misi. Jadi kita akan embark on a mission, dikirim ke negeri yang paling jauh. Ya. Ini negeri dunia ini, alam dunia, alam mulki, alam yang paling jauh. Ya, in the twilight zone, di border itu. Jadi kalau makin ke atas, nanti kita akan mengenal ada 3 alam. Alam Jabarut, alam Malakut, alam Mulkiyah. Alam Jabarut itu alam ruh. Jadi makin ke atas, makin dekat Allah, makin intensitas cahayanya terang. Makin ke bawah, makin berbayang. Di dunia ini yang paling gelap. Paling gelap. Makanya semua unsur-unsur kegelapan muncul. Kita melihat ada kejahatan di dunia, mewujud. Kita melihat ada perampokan, ada penindasan, hal-hal yang kalau kita tidak paham, orang akan cenderung menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan Maha Pengasih, kok hal itu dibiarkan gitu ya. Tidak paham di balik tragedi itu ada apa gitu. Bahkan nabi-nabi besar tidak sedikit yang hidupnya berakhir tragis. Ya, Nabi Yesaya gitu ya, dia tahu akan meninggal dibunuh orang gitu misalkan, dan dia tahu yang bakal membunuh siapa, luar biasa ya. Itu di Alkitab bisa dibaca kisahnya Nabi Isaiah atau Yesaya. Dia tahu anaknya raja ini masih kecil, mungkin masih TK gitu. Pengetahuan dia tahu nih anak ini akan suatu saat naik tahta dan membunuh dia. Kalau tidak salah itu sampai digergaji jadi 2 badannya. Coba bayangkan seperti itu. Banyak hal yang gruesome gitu ya di alam dunia ini, because this is a twilight zone. Ini alam yang paling jauh. Nah, tanpa bimbingan, tanpa kita paham, tanpa si jiwa diberi akses untuk akalnya membaca ini semua, pusing sahabat-sahabat kita berhadapan dengan dunia ini. Karena kita akan terus terbentur oleh phrase nggak masuk akal. It doesn't make sense. Kok bisa ya? Bisa dia melakukan itu? Nggak masuk akal. Nah,
Suluk itu belajar untuk to see beyond. To see beyond. Di balik lapisan itu ada sesuatu yang bisa dipelajari. Tapi untuk bisa membaca pesan yang ada beyond, gitu, yang ada di balik semua fenomena fisik, syaratnya akal jiwa harus diaktifasi. Karena kita nggak bisa cuma pakai akal logika pikiran, nggak akan kena. Bisa kita coba, cuma jangkauannya jauh. Bagaimana cara mengaktifasi akal jiwa? Ya syariat itu. Makanya Rasulullah mengajarkan ada pilar agama, pilar Islam, ada nanti kemudian ada pilar iman dan lain sebagainya. Maka as basic sebenarnya adalah kita sholat yang benar, waktu sholat yang baik dijaga, wudhunya yang benar, gitu ya. Tidak hanya itu dikerjakan sholat sunnah, karena wudhu itu adalah cahaya, kata Rasulullah. Setiap kali kita memperbaiki wudhu, nambah cahaya buat jiwa. Sholat juga kalau dilakukan dengan baik, itu jadi cahaya buat jiwa. Apalagi semua juga, mau saum, mau kita sedekah, semua. Nah, cuma kadang-kadang yang kita sering luput, kita menyangka bahwa yang dinamakan syariat itu ya begitu, syariat sholat, salat, zakat, ya umroh, ya kayak gitu-gitu. Padahal ada namanya, kalau kata Imam Al-Ghazali, syariat batin. Itu adalah potensi kita meraup cahaya di detik demi detik yang kita suka luputkan. Apa itu syariat batin yang kita sering luputkan? Yaitu harus sabar, tawakal, khusyuk dalam sholat, akhlak-akhlak yang harus dimunculkan, gitu, syukur. Nah itu kemudian akan tertrigger sebenarnya dalam takdir-takdir yang Allah berikan setiap harinya. Karena setiap hari kita akan pasti kedatangan tamu Allah. Tamu tuh ada yang secara fisik, ada yang datang tamunya di dunia maya, ya. Ada yang datang tamunya berupa perasaan tertentu yang muncul, tertrigger oleh pemikiran tertentu, muncul gitu. Nah itu nanti akhirnya kita harus merespon itu semua dengan baik. Nah, kita kembali lagi ke etapa perjalanan jiwa. Kita lihat jiwa mulai dari sini kan, di alam alastu. Dia akan bersaksi tentang siapa dirinya dan siapa Tuhannya gitu. Nanti akan mengenal, maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan untuk sementara si jiwa ini akan dibikin tertidur. Ini luar biasa ya. Setelah dari alam alastu dia dikirim ke alam rahim, and this is the very first time, titik penting ketika jiwa mulai berhadapan dengan entitas lain. Karena pada usia 120 hari, ini ya, kita lihat hadisnya begini. Jadi ada, makanya orang Jawa tuh suka ada pengajian 120 hari ya. Itu datang dari hadis gitu. 120 hari itu karena itu dibagi dari 40 hari kali 3. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. 120 hari si jiwa ditiupkan bersama ruh ke dalam janin yang ada di kandungan masing-masing. Nah, pada saat itu ditentukan rezekinya, ajalnya nggak akan bisa maju mundur kalau si bayi ini kita udah ke stempel gitu di sini expired date. Jadi ini kita raga yang kita pakai punya masa pakai sementara yang sudah ditentukan sejak 120 hari. In the event of pandemic seperti ini, kebetulan masa ajalnya itu ditentukan di tahun 2020, misalnya kemarin sekian banyak orang yang harus meninggal. Pandemik tidak pandemik pasti sudah harus selesai gitu. Cuma cara Allah bikin supaya kita nggak pecah akalnya gitu. Kok bisa tiba-tiba semua fenomena orang meninggal gitu kan, aneh kalau tidak ada. Makanya ini alam sebab akibat. Ya diaktifasilah cuman satu virus itu ya. Cuman satu virus, padahal yang bisa berpotensi menimbulkan pandemik itu bisa ratusan bahkan ribuan virus. Kalau buka saja Pandora Box satu, seluruh dunia crippled seperti ini dalam kondisi lockdown. Allah Maha Kuasa. Memang ini
saatnya untuk memanggil jiwa-jiwa yang sudah harus menjelang ajalnya. Ini suatu keimanan ya, karena sesuatu yang sudah ditetapkan, kematian itu cuman lewat mananya itu yang harus dilihat gitu. Rahasia Allah Ta'ala. Nah, dengan demikian pengetahuan tentang hadis ini kita bisa tahu bahwa jiwa yang tahu punya pengetahuan oleh Allah Ta'ala akan dipasangkan dengan raga kita yang memiliki takdir tertentu. Rezekinya dapat orang tua seperti itu. Dengan semua sifat-sifatnya. Dia harus nanti akan menghadapi suasana seperti apa, keluarganya, challenge-nya, termasuk juga keceriaannya. Semuanya itu bagian dari takdir yang melingkupi si jiwa. Allah sudah keadar. Dia tahu yang di depan dan di belakang gitu. Jadi dia tahu, Allah sang penanam benih tahu si benih yang ada di jiwa itu akan paling optimal muncul di raga macam apa. Nah, jadi itulah episode di alam rahim. Mulai jiwa dipasangkan dengan raganya. Konsekuensinya apa? Jiwa dipasangkan dengan raga. Ada satu entitas besar yang ini sebenarnya ini nih, gara-gara ini kita sedang berhadapan dengan entitas ini. Ini yang sering bikin kita terpuruk, sering bikin kita ngeheng, gitu ya, sering bikin kita gelisah, khawatir, cemas, hati itu numb, gitu ya, nggak ada. Nah ini yang sering bikin kita terpuruk adalah ketika jiwa dinikahkan, ini sebenarnya sebuah proses pernikahan. Nah, kayaknya kalau dalam konteks lain, jiwa itu gendernya laki-laki, raga itu gendernya perempuan. Jadi laki-laki dinikahkan dengan perempuan. Makanya pembentukan janin pun seperti menanam benih gitu. Pernah lihat video bagaimana sperma masuk ke dalam sel telur? Itu mirip seperti benih yang ditanamkan ke dalam tanah. Ini suatu pernikahan. Jadi ketika jiwa dimasukkan ke dalam raga di 120 hari, ada elemen lain, si anak-anak ini yang terlahir dari pernikahan ini disebut dengan hawa nafsu. Al-Ghazali menyebut ini sebagai nafs batiniyah. Disebut hawa nafsu. Makanya hawanya si nafsu. Bukan nafsnya, bukan nafs. Nafs itu kan jiwa. Tapi ada hawa si nafs yang mirip. Nah kadang itu di ilmu psikologi disebutnya ego. Begitu si anak bertumbuh dewasa, kita bertumbuh dewasa, celakanya yang tumbuh tuh lebih banyak egonya. Karena orang tuanya, kalau kata Rasulullah ya, setiap anaknya terlahir fitrah, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Tentu kita kalau agamanya Islam, there are no chance gitu untuk mengajarkan itu. Tapi ada elemen lain dari yang dimaksud dengan hadis itu seperti sifat-sifat gitu. Jadi kalau Yahudi itu misalkan sifat-sifat keras gitu ya. Kalau orang tuanya keras, si anak ikut keras gitu. Kalau orang tuanya marahan, anaknya ikut jadi emosian. Makanya kalau orang tua melihat perilaku anak, kok gini? Kayaknya rasanya saya nggak begitu gitu ya. Ya kalau nggak jauh-jauh, kalau nggak dari bapaknya, dari ibunya pasti. Karena anak tuh hanya cermin dari orang tuanya. Dia akan menampakkan sesuatu, bahkan sifat yang tersembunyi, yang dia sembunyikan dari orang lain. Yang dia tidak sempat taubati, munculnya di anak-anak. Kalau kata Rasulullah, dengki itu diturunkan. Coba bayangkan. Alhamdulillah ya. Sifat dengki itu diturunkan. Kita punya dengki. Ketika punya anak, masih punya dengki itu, maka si anak akan ikut. Nah, itu bagian dari takdir yang harus diterima oleh memang tidak ada dosa yang diturunkan, jangan, don't get me wrong gitu, tapi ada potensi-potensi yang terbawa oleh si raga ini, karena raga kan bentukan ibu sama bapaknya, genetiknya 50-50%, termasuk potensi penyakit yang ada gitu.
Ya, that's proven scientifically gitu. Nah, jadi ini sahabat-sahabat, hawa nafsu ini, perjuangan kita melawan hawa nafsu. Ya, kita akan zoom in di pertemuan berikutnya, siapa itu hawa nafsu gitu. Sampai di dalam Al-Quran itu disematkan dalam sebuah cerita epik, yaitu pertarungan antara Musa dan Firaun. Firaun itu simbol dari hawa nafsu. Dia yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kita kan nggak mau kalau dibilang, oh kamu menyembah berhala, nggak mau. Tapi nggak sadar bahwa dirinya sedang menyembah hawa nafsunya sendiri. Ketika dia membiarkan memilih pilihan-pilihan hidup, tidak konsul sama Allah Ta'ala dulu. Itu dia sebenarnya lagi dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ketika dia mengambil keputusan dalam marah gitu ya, sebenarnya egonya yang tersakiti gitu, kemudian dia mengambil keputusan serampangan tanpa dia istikharah dulu. Itu sebenarnya dia sedang menyerahkan dirinya dalam kendali hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsunya. Dalam arti mempertuhankan itu dia membiarkan dirinya diatur oleh hawa nafsunya. Makanya ketika Rasulullah dan para sahabat pulang dari perang Badar, perang yang besar itu sampai berdarah-darah, Rasulullah bilang kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang besar. Itu membuat sahabat terbelalak gitu. Lah, segini disebut perang kecil, gimana perang besar? Ya ini, perang lawan hawa nafsu. Sehari-hari ini kerjaannya. Bahkan lebih sulit karena musuhnya di dalam diri gitu. Kita mesti berperang dalam diri sendiri. Kalau kita di luar face to face kelihatan ya. Tapi ini antara nahan marah, menahan keinginan, itu kan halus sekali, sahabat-sahabat. Tapi berapa banyak di antara keputusan kita dalam hidup sebenarnya itu yang hawa nafsunya yang lagi mengendalikan. Kan kita banyak yang miss. Nah, dalam hadis juga dikatakan musuhmu yang terbesar adalah nafsnya, itu hawanya nafs yang ada di antara dua sisimu. Nah ini dua sisi, satu sisi jiwa, satu sisi raga, yang ada di antara dua sisi itu si hawa nafsu. Disebut nafs batiniyah. Gitu. Nah tugas kita dalam bersuluk adalah si hawa nafsu ini harus dikendalikan. Jangan dibunuh, nggak boleh. Dalam agama itu hawa nafsu dan syahwat itu sebenarnya punya fungsi. Kalau guru saya bilang seperti gini, pernah lihat roket Challenger tuh ya, roket ulang-alik. Dia butuh propeller, dia butuh 2 roket untuk jadi supaya pesawat ulang-alik itu keluar dari medan gravitasi bumi. Nah, itu dibuat 2 roket itu hawa nafsu dan syahwat. Kalau kita tidak punya syahwat, makan juga nggak mau. Yang bikin kita seneng bakso gitu itu syahwat. Cuma kalau kita dikendalikan oleh kesenangan itu semua, syahwat jadi Tuhan kita. Nah, siapapun yang bercokol di kolb, di hati, itu jadi penguasa di diri kita. Makanya ini pertarungan Games of Thrones ini, siapa yang bercokol di hati? Apakah syahwat, hawa nafsu, atau jiwa? Harusnya jiwa kita yang ada di dalam menguasai diri kita gitu. Ini tentang Az-Zumar ya, surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 6, melengkapi khazanah tentang etape alam rahim. Yang tadi jiwa setelah dari alam alastu, yang ini masuk ke alam rahim. And by design, di alam rahim memang dimasukkan ke dalam 3 kegelapan. Tuh. Ini indah ya, disebutkan di dalam. Kita baca terjemahannya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Dia menciptakan kamu dari nafs wahidah, kemudian dia jadikan pasangannya. Jadi pertama dia ciptakan jiwa dari nafs wahidah, si jiwa itu ada diberi pasangan-pasangannya, pasangan-pasangan raganya. Ini 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak itu bicara tentang pasangan-pasangan dalam raga. Ada mata, telinga, itu 8 ekor yang berpasangan, sebuah simbol. Nah, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Ini mirip dengan hadis ini, 40 hari 3 kegelapan. Jadi 3 kegelapan juga adalah, jadi pertama jiwa di dalam kegelapan
jasadnya sendiri, itu kegelapan pertama. Yang kedua, kegelapan dalam dunia asuhan orang tuanya. Yang ketiga adalah kegelapan dunia ini, dunia semua. Walaupun kita bisa lihat karena ada sinar matahari, ini sebenarnya dunia kegelapan. Kalau kita tidak menangkap hikmah. Hikmah itu cahaya. Makanya suluk itu harus sekali lagi see beyond gitu. Selalu lihat di balik fenomena ini ada cahaya Allah. Di balik orang yang mengetuk pintu rumahmu, di balik orang yang mengirimkan buke bunga gitu ya, di balik gejolak huru-hara rumah tangga, yang dilihat tuh jangan itu. Di balik itu ada hikmahnya, ada cahaya. Gitu. Kembali lagi kita lihat big picture, etape perjalanan jiwa. Nanti setelah dari alam rahim dia akan dilahirkan di alam dunia, kan? Begitu dia lahir, masalahnya si raganya itu bentuknya masih bayi. Bayi itu belum, ya akalnya belum bisa, matanya juga masih buram begitu lahir. Dia butuh beberapa hari untuk lihat jelas wajah orang tuanya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam di alam dunia ini ada episode untuk menumbuhkan akal raga. Itu kita masih sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Sampai kemudian kalau kata Al-Qur'an usia sekitar 40-an tahun, memasuki usia 40 tahun sampai ada doanya. Jadi dia usia 40 tahun rata-rata orang tuh sudah menghadapi ya pasang surut kehidupan, sudah kenyang. Di situ harusnya jiwanya sudah mulai harus mengenal posisinya siapa. Di sini alam dunia ini, alam yang paling jauh, itu adalah medan bagi si jiwa untuk memperkuat dirinya. Sehingga nanti masuk alam barzakh, seharusnya jiwa yang ada itu beda dengan jiwa ketika dia masuk ke alam dunia. Jadi jiwa yang sudah diperkuat oleh komponen dari alam jabarut. Makanya simbolnya seperti ini, jiwanya sudah diselubungi oleh cahaya. Begitu. Jadi sekali lagi, diri kita yang sebenarnya bukan raga ini. Raga yang kita lihat di cermin, you can say goodbye gitu. Karena nanti begitu dia meninggal, alam barzakh, kiamat, semua hancur. Dan cetakan raga kita di alam yang berikutnya setelah kiamat adalah ditentukan oleh kondisi jiwa kita. Jadi kalau kita jiwanya bagus, ya ini kita sedang ada di alam rahim besar sebenarnya. Makanya penting untuk belajar agama, karena agama ini bukan hanya sekedar kehidupan yang lahir ya, tapi kita sedang respon diri kita, respon hati kita menghadapi semua dinamika dunia akan menentukan kita jadi cantik, jadi tambah cantik atau enggak berikutnya begitu. Ya, gitu. Mungkin Ibu Ratna sudah kirim ini, silakan Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan. Bu Ratna ada yang kirim chat nih. Bisa di-unmute saja, Bu. Karena saya telat tadi saya assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau bertanya atau memberikan tanggapan, silahkan Ibu. Ya, masalah kekurangan dari orang tua itu ya. Sekarang juga saya alami, anak-anak saya ada yang sakit gitu. Itu juga karena sakit dari keturunan katanya gitu kan. Padahal dilihat dari orang tua saya nggak ada yang sakit seperti itu. Cuman kelihatannya dari atas yang tidak saya kenal dan mereka sudah tidak ada lagi. Iya, bisa begitu. Karena butuh genetik, dia butuh sekian persen faktor penguat gitu ya, dan kan ada kontribusi gen dari bapaknya juga ya, kan ada pasangan itu. Katanya cuma dari saya aja katanya. Setelah dites dari ada kan di sini rumah sakit khusus untuk tes genetik ya di Munchen. Itu katanya dari saya saja kayak gitu. Oh, dari jalur ibu. Oh, ada penyakit tertentu yang memang hanya dibawa oleh genetik ibu gitu ya,
Terus bagaimana Ibu menghadapinya? Halo? Maaf, ada paket urusan. Oh iya silakan. Ya, anak-anak saya ya menjalani dengan menerima apa adanya lah. Karena itu tidak bisa sembuh ya. Separah apa Bu kalau boleh tahu penyakitnya? Mereka itu HMSN tipe 2. Penyakit yang amat jarang di dunia. Mungkin Bisa lebih dijelaskan, saya sudah lama nggak. Iya. Cuma lama sudah tidak. Hereditary motorik nefrotik syndrome itu. Oke, ya. Kalau usianya berapa Bu? Mereka kenanya yang nomor itu justru anehnya Mereka kan berarti saya nikah 2 kali. Dua anak dari suami yang Jerman, sedangkan 2 anak yang dari suami Indonesia sehat. Jadi yang dari munculnya mungkin karena apa ya? Karena ada nggak tahu, walau ngerti. Iya. Gitu. Kalau mereka sakit dari umur 6 tahun. Awalnya tuh gimana tahu ada tiba-tiba baal atau mereka tiba-tiba nggak bisa jalan, maksudnya berat jalannya. Iya. Jadi kena ke ototnya ya. Betul, ototnya habis. Maksudnya dari lutut ke bawah itu apa ya? Ya cuman tulang gitu ya. Terus mereka harus ikut fisioterapi, dan untuk beraktivitas sehari-hari bagaimana untuk disupportnya? Aktivitas sehari-hari ya nggak ini apa namanya? Mereka pakai ortese atau kalau jalan jauh mereka pakai kursi roda. Dua-duanya Bu ya. Ini Ibu Ratna harus ekstra sabar ya dan telaten ngurus anak-anak. Alhamdulillah, tapi sekarang mereka sudah 20. Yang paling kecil sudah 20, yang Masya Allah. Mereka terima semua padanya. Mereka kämpfen ya kalau orang Jerman bilang. Masya Allah Bu Ratna. Gimana waktu itu Ibu menghadapinya? Mungkin awalnya sedih pasti ya, kebayang ya. Namanya anak gitu. Gimana bisa? Seperti nggak apa ya. Kan dokternya bilang dari saya ya, saya bilang, oh yang bener masa ketuker kali. Darahnya ketuker kali kan dari kamu kali. Makanya saya ke suami saya, dari kamu mungkin gitu kan, karena ada onkelnya yang kena biasa polio gitu kan dari waktu perang dunia kedua itu. Tapi kan nggak ada hubungannya polio sama penyakit ini, dia bilang. Nggak ada hubungan. Iya. Ini betul-betul sebuah penyakit keturunan ya. Yang cuman saya pengen tahu Ibu bagaimana menjalani itu semua tuh di awal-awal, mungkin kan berat atau apalagi mungkin ada guilty feeling ya. Gimana tuh Bu? Ya membuat saya semakin dekat aja sama Allah. Nah, Masya Allah ya. Ini termasuk salah satu yang sudah ditakdirkan rezeki anak-anak ini Bu, 120 hari. Ya. Gimana itu bisa bikin dekat? Sebagian mungkin tambah misuh-misuh gitu atau makin jauh dari Tuhan. Alhamdulillah saya nggak misuh-misuh. Nggak pernah saya misuh-misuh sama Allah. Cuman ya saya mencari kesalahan pada diri sendiri aja. Iya. Apakah Ibu menyalahkan diri Ibu itu untuk itu? Ya apa namanya, menelaah dosa apa gitu sampai anak sakit. Masya Allah. Ya. But it's not your fault, you know. Ini sesuatu yang Allah rezekikan sama anak-anak. Dengan itu mereka punya belajar sendiri. It's out of your control. Ya, so
Ya, ibu juga kan nggak tahu gitu. Raga kita kan bukan milik kita, Allah yang beri. Kita nggak tahu raga kita bawa genetik apa gitu. Hmm. Ya, Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang semuanya harus ya hati-hati ya, apa-apa hati-hati. ya. Apalagi yang bungsu itu apa namanya, cabang aortanya cuma ada 2. Hmm. Harusnya 3, dia cuma ada 2. Hmm. Jadi ya, Ya. dia bisa menyesuaikan sendiri gitu, anak-anak. Ini anak-anak udah 20 tahun Paling kecil gimana itu sekarang? yang Ya? Tinggal masih sama paling kecil. ibu atau gimana? Iya, sama saya. Oh, Masya Allah. Ini udah kuliah dan semua sudah sudah Iya, 20 sudah tahun. selesai. Yang paling kecil itu Ausbildung di kereta api ya. Tuh, Masya Allah. Kereta api yang di Deutsche Bahn. Jadi Terus kalau ya alhamdulillahnya itu ada aja rezeki gitu dari pemerintah di sini, kemudahan yang diberikan Ya, sama iya, pemerintah iya. sini terhadap orang-orang yang cacat gitu ya. Benar, Kan cacat benar. Iya, iya, iya. itu mudah Disability, sekali. ya. Disability, iya. Masya Allah. Ada hikmah apa Bu dari sini yang selama ini Ibu ini pelajari? Yang membuat saya Yang bisa semakin sabar ya. Sampai anak saya yang nomor 1 itu dulu bilang, ya waktu ini sempat bilang, Ibu sekarang berbeda dengan ibu yang saya kenal dulu. Ibu yang saya kenal dulu suka marah-marah waktu saya sama mereka berdua. Ya. Gitu ya. Oh, yang dari suami yang dulu maksudnya, berbeda. anak yang lain. Iya, yang udah pada gitu. Oh, Masya Allah, Jauh Masya sekali Allah. berbeda dengan Ini, dia dulu. Oh, ini. Allah kasih tangga ke surga ya Bu ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ratna sudah berbagi, Masya Allah. Ya, itu. Hilang suaranya. Assalamualaikum. Kok nggak ada suaranya? Suaranya Bu Tessa hilang, Bu. Nggak kedengaran. Tessa mic-nya ke mute kayaknya. Iya, ke mute ya. Oke. Silakan Mbak. Pak Aiman. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau berbagi tentang apa yang sudah saya baca dalam buku Ibnu Khaldun. Di muka nibanya Ibnu Khaldun, Bu. Ya. Tadi yang soal Ibu katakan terkait usia 40 dan terkait bagaimana bagaimana orang tua bisa menurunkan beberapa kebiasaan kepada anaknya. Ini juga ternyata dibahas di buku Ibnu Khaldun yang judulnya Muqaddimah. Saya rasa ini suatu yang menarik karena sebenarnya Ibnu Khaldun fokus di masalah sejarah dan sosial. Tapi di sini, coba Bu, bacakan lagi. Saya lupa dulu pernah baca. Bukunya tebal. Iya, ini Bu, ya. tebal. Silakan coba bacakan, Mas. Di sini ada dikatakan, Bu, di halaman 215-nya Muqaddimah disebutkan begini. Allah Tuhanmu adalah zat yang maha mengawasi dan mencemburui. Dia akan meminta pertanggungjawaban dosa-dosa orang tua kepada anaknya selama 3 hingga 4 generasi. Itu katanya Ibnu Khaldun, Bu. Dia mengutip kitab Taurat. Jadi katanya dosa dari orang tua itu Allah maha pencemburu, jadi dia akan meminta pertanggungjawabannya dari 3 sampai 4 generasi. Ibnu Khaldun itu menjelaskan kalau sebenarnya kualitas orang tua itu kan diturunkan kepada anaknya. Ya. Anak yang orang tua misalnya dia orang yang kualitasnya bagus, tapi kemudian di generasi berikutnya anak-anak ini tidak mampu mencerap seluruh kualitas yang baik dari orang tuanya. Begitu seterusnya sampai di generasi keempat. Itu dia penjelasannya, dan dia mengatakan dalam satu generasi itu biasanya memang puncak dari kehormatan dari sebuah generasi itu biasanya mencapai sampai 4 generasi katanya. Nah, itu katanya. Kemudian mengenai masalah 40 tahun itu tidak hanya di masalah usia pembentukan bumi kita,
Tapi juga di masalah sosial pun begitu. Katanya untuk mengganti sebuah kebiasaan yang buruk dari suatu generasi itu biasanya butuh waktu 40 tahun. Ibnu Khaldun mengambil contoh dari umat Nabi Musa yang menolak masuk ke Mesir kalau tidak salah waktu itu. Jadi perintah masuk ke Mesir, tapi umatnya Nabi Musa menolak masuk. Dan dia pun dihukum selama 40 tahun tidak bisa memasuki daerah Mesir itu. Itulah dasar bagi Ibnu Khaldun mengatakan kalau batas suatu generasi bisa berubah kebiasaan-kebiasaan itu 40 tahun. Jadi saya rasa itu menarik, Bu. Karena Ibnu Khaldun pun dari segi sosial menemukan hal yang sama. Padahal kita membahas konsep tentang jiwa dan diri. Ya, betul. Betul. Itu Ibnu Khaldun tuh dia world traveler ya, zaman itu kan traveling nggak naik pesawat ya, naik onta berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi juga he is an avid writer gitu. Dia catat semua, dia perhatikan yang ada. Soalnya Ibu kemut lagi, Bu. Kemut lagi. Ya udah, sudah. Ya. Ya, terima kasih sudah berbagi. Itu memang, nah Ibnu Khaldun dia seorang pencatat yang baik ya. Dia berkunjung dari satu negara ke negara yang lain. Dia catat fenomena yang ada. Jadi kitab dunia ya, kitab lahiriah itu menunjukkan juga apa yang terjadi dalam diri kita terjadi juga di dalam masyarakat secara sosial gitu. 40-an ke 40-an. Makanya kan ini 40 itu is a magic number. Life begins at 40, dia bilang. Itu sampai turun-temurun ada istilah seperti itu. Karena memang ini ya, buat kita yang bagi yang mau jelang usia 40-an atau kita-kita nih yang udah 40-an, rambut sudah mulai memutih. 40 itu secara fisik itu udah puncak. Jadi begitu orang 40 ke sana itu menurun kekuatan fisik. And it's by design. Kenapa? Si raga sudah dilumpuhkan mulai perlahan-lahan dipletelin gitu lah. Tadinya kuat mulai lemah, tadinya nggak rematik jadi rematikan, jadinya wah semua tiba-tiba muncul penyakit. Kenapa? Kita disuruh lihat, nggak lama lagi nih si raga meluruh. Itu sebagai suatu peringatan gitu. Bergegaslah, jiwamu perbaiki. Jiwamu, karena yang akan berjalan terus ini ya, si jiwa ke alam barzah, benerin si jiwanya. Jiwamu bersihkan. Jangan sampai meninggal jiwa masih berantakan, masih banyak kotoran. Aduh, nauzubillah min dzalik. Ya kemudian di alam barzah karena Allah Maha Pengasih, ya dibersihkanlah. Tapi cara membersihkan dari noda-noda yang ada di jiwa yang harus oleh elemen yang bisa menghancurkan itu semua. Makanya dipersepsi sebagai azab kubur. Bukan Allah ingin mengazab, Allah itu tidak mau. Allah tidak menzolimi hambanya, itu jelas. Tapi ketika si hamba udah dikasih tahu, udah diperingatin, tetap tidak merespon, apa boleh daya, jadi harus dibersihkan dengan cara yang lebih menyakitkan. Nah, sebenarnya proses pembersihan kita, sahabat-sahabat, itu sudah terbentang dari mulai bayi lahir, itu takdir yang melingkupi, itu sungguh suatu air yang mensucikan. Semua episode kita yang sudah lalu, sejelek apapun kita pikir itu, nggak ada yang namanya wrong turn sebenarnya dalam kehidupan. Every turns is by design. Cuma kita mau milih etape yang mana. Konsekuensinya akan berbeda kalau kita pilih jalan A, B, dan C. Tapi semua kemungkinan itu Allah sudah desain di Lauh Mahfuz. Maka manusia tidak bisa berkreasi terhadap takdir. Kita hanya bisa memilih takdir yang sudah Allah sediakan. Kalau kita memilih jalan A, maka konsekuensinya ada yang lain. Kita hanya harus menyambut semua konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Apakah itu salah? Tidak ada sebenarnya dalam khazanah hakikat ya, sesuatu yang salah. Kalau itu salah berarti Allah salah berkreasi dan Allah jauh dari itu gitu. Tapi kemudian ketika jalan itu bertambah berat konsekuensinya, and that is salah satu dari pelajaran yang harus kita raup di situ. Si jiwa kadang has to learn hard way because of
dalam tanda kutip ya, quote unquote wrong decisions gitu. Karena dia malas misalkan, jadinya tidak lulus ujian gitu kan. Seandainya dia bekerja keras, mungkin dia bisa lulus ujian, something like that. Karena kita hidup di dalam ruangan sebab akibat. We reap what we sow. Kita akan menuai apa yang kita tanam gitu. Iya, silakan berikutnya, barangkali ada yang mau share. Oh, ini ada yang bertanya, apakah penyakit fisik yang kita alami ada hubungan dengan kondisi jiwa kita? Jika iya, bagaimana mengetahui sumber psikisnya dan cara mengobatinya? Semua itu pasti ada hubungannya. Tapi tidak hitam putih gitu. Kadang ada penyakit tertentu yang muncul karena memang justru untuk kebaikan si jiwa, agar si jiwa jadi lebih sabar, dalam kasusnya Bu Ratna misalkan ya. Kadang arahnya itu tidak selalu vertikal. Jadi itu kompleksnya kehidupan ya. Butuh kita untuk diajari oleh Allah Ta'ala sebenarnya untuk melihat kondisinya seperti apa. Supaya kita tidak terjebak dalam blaming ourselves. Kita jadinya menambah beban unnecessary terhadap sesuatu yang sudah berat. Nah, di sini fungsinya berserah diri kepada Allah Ta'ala, supaya kita tidak diombang-ambing oleh ego kita. Si ego nanti yang akan, si hawa nafsu itu tadi ya, kata lain dari ego. Dia akan tend to blame, gitu kan, penuh dengan penyesalan, tapi kita kemudian punishing ourselves so much, gitu. Kita menghukum diri kita sendiri sedemikian rupa, sehingga tanpa sadar we become so hard on ourselves. Nah, itu juga berakibat menjadi buruk buat kita. Jadi, apakah ada hubungannya? Iya, Mbak Nina. Cuma bagaimana cara kita melihat tidak sesimpel itu, begitu. Ya, kalau hadisnya jelas, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, katanya gitu ya. Yang apabila itu baik, semua akan baik, dan itu adalah qalb, gitu. Tapi kemudian ada orang-orang soleh yang ditakdirkan sakit. Apa berarti hatinya bermasalah? Kan tidak sesimpel itu juga cara melihatnya. Begitu. Wallahu alam. Silahkan yang lain. Langsung di-unmute saja. Mangga Teh Yan. Mau bertanya tentang alam barzah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teh, tentang alam barzah itu kan pada di alam rahim itu ada perpaduan antara jiwa, raga yang perkawinannya itu menghasilkan hawa nafsu kan ya Teh ya, seperti itu. Iya. Pada saat kiamat kecil atau kematian itu kan raga dimatikan tuh, diambil. Ya. Apa yang terjadi dengan hawa nafsu Teh hasil perkawinan tadi? Apakah dia tetap di situ dan menjadi landasan apa-apa yang masih harus dibersihkan pada pada jiwa kita atau bagaimana? Terus seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya kan di alam barzah itu proses pembelajaran masih berlanjut ya Teh ya? Iya, betul. Di kita tuh nggak tidur dalam barzah. Enggak, ya. Saya baru kebayang nih karena lagi mencoba mendiskusikan ini ke anak-anak gitu. Jadi banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana cara belajar di saya? Selama ini kan saya ngajarin ke anak-anak. Iya, kalau kita udah di alam barzah itu ibaratnya seperti orang tenggelam gitu ya Teh ya. Meminta didoakan oleh anak-anaknya dan sama keluarganya seperti itu. Terus proses pembelajaran yang Allah sediakan untuk kita itu secara gambarannya seperti apa? Kalau yang dulu pernah ada link, bergema ya suara saya? Enggak begitu kok, enggak. Oke. Itu yang di buku yang itu pengalaman begitu berat setelah kematian. Nah, iya, yang di situ kan bikin merinding tuh. Iya. Itu jadi ada bagi yang ini mungkin ada kenapa? Apa harus seperti itu gitu. Prosesnya sesakit itu gitu. Maksudnya saya jadi khawatir kondisi jiwa almarhum
apa gitu. Jadi setiap saat tuh merasa aduh mudah-mudahan Allah rahmati selalu jiwanya gitu. Tapi selalu ada kekhawatiran ke situ gitu. Mohon pencerahan teh biar agak tenang sedikit. Mangga. Jadi alam barzakh itu udah masuk ke alam malakut. Makanya begitu kita bangun, jiwa kita langsung berhadapan dengan malaikat. Di sini, walaupun malaikat ada di mana-mana, banyak banget, kan kita jarang melihat gitu ya, karena tertutup sih mata jiwa itu dalam proses di alam dunia oleh si hawa nafsu dan syahwat, oleh dosa-dosa gitu. Nah, suluk itu adalah untuk mengaktifasi lagi si jiwa gitu. Bukan tujuannya ingin melihat malaikat itu hanya itu pertama kalau Allah izinkan, yang kedua itu hanya konsekuensi ya, efek samping saja. Yang paling penting dari jiwa tuh harus melihat adalah dia harus melihat kebenaran masalahnya. Dia harus bisa melihat petunjuk Allah. Dia harus bisa melihat pembelajaran yang Allah berikan. Kenapa anaknya dibikin sakit dalam kasus Ibu Ratna gitu ya. Di kasus sahabat lain, kenapa pernikahan saya dibikin buyar? Di kasus yang lain, kenapa anak saya dibikin berulah seperti ini? Gitu. Bagaimana cara kita melihat? Padahal Allah ingin memberikan penuntunannya. Padahal setiap kali kita minta ihdinas syiratal mustaqim, tolong tunjuki. Nah, petunjuk itu tidak akan terbaca kalau akal jiwanya belum teraktivasi. Jika penglihatan, pendengaran, dan hati kita dalam Al-Quran, kami berikan supaya itu pendengaran harus teraktivasi. Akal hati harus nyala. Pertanyaannya lagi, gimana caranya? Back to basic, itu semua sholat kerjain, semua syariat yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan berfungsi efektif untuk menyalakan itu. Nah, sekarang bagaimana pengalaman di alam barzakh? Ya, saya juga belum ngalamin ya, tapi dalam mimpi pernah ada ditunjukkan beberapa hal gitu. Jadi memang kalau disebutkan dalam Al-Quran, orang yang bangun di alam barzakh dalam keadaan buta itu betul. Jadi kalau misalkan selama di dunia dia tidak sempat taubat dengan benar, maka indera jiwanya tidak sempat teraktivasi, tidak sempat terbuka. Maka di dalam Al-Quran dicatat, protes kan, dulu aku di dunia tidak buta, kenapa aku buta? Gitu. Dan itu mengerikan gitu ya, karena dia harus menunggu lama. Contoh ini jiwa-jiwanya siapa tuh anaknya Adam alaihissalam, Qabil, Habil, 40.000 tahun yang lalu. Udah di alam barzakh 40.000 tahun. Kita di alam dunia berapa tahun lagi sih? Mungkin 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Tapi di sana sambil menunggu kiamat bisa ratusan sampai ribuan tahun. Nah, kita harus concern gitu dengan persiapan ke etapa berikutnya. Ini kalau ini adalah sebuah rencana travel kita, ya, kita bakal tahu nih setelah dari alam dunia kita bakal masuk ke alam barzakh. Kita persiapannya mesti serius bener. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Aduh, nyesel ya saya kenapa dulu kurang sabar. Nyesel kenapa dulu terburu-buru mengambil keputusan. Nyesel dulu kenapa mesti marah-marah. Nyesel dulu kenapa nggak sholat tahajud. Kenapa dulu nggak banyak amal? Yang dicari tuh yang coba dalam Al-Quran. Mereka minta dikembalikan ke dunia supaya saya bisa beramal soleh. Karena mereka lihat bagaimana fungsi amal soleh mencahayai alam barzakhnya. Makanya dalam agama diberi akses buat anak-anak yang orang tuanya sudah lebih dahulu ke alam barzakh, karena mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain, begitu sangat menunggu amal-amal. Begitu amal mereka kurang, anak bisa bantu. Makanya bisa bantu kan, ini saya umroh buat Bapak, misalkan. Bisa. Ini saya sholat buat Bapak pahalanya. Saya saum hari ini buat Bapak. Gitu. Kirim buat orang tua atau buat nenek. Kalau tadi Mas Aiman bilang di Taurat sampai 3-4 generasi, ya saya juga baru tahu tuh.
Kalau di khazanah Islam tuh 2 generasi biasanya sampai kakek itu sampai turun. Tapi itu menarik untuk melihat itu bahwa kita mesti benar-benar serius menghadapi alam yang akan kita jangkau di depan. Ini pasti. Nah, pandemi ini mengingatkan kita tentang sebuah alam yang pasti kita hadapi. Gerbangnya itu berupa kematian. Kalau saya sama anak-anak, karena kita suka nonton yang ada film, kalau ada portal gitu ya, kita suka nonton Star Wars, Star Trek gitu kan, kita masuk ke dimensi lain itu mudah, masuk seperti masuk portal, and then kita ada di ruangan lain gitu. Itu mirip seperti itu. Kayak alam barzah tuh alamnya, alam yang dihadapi tergantung dengan alam hati kita. Makanya alam barzah itu adalah surga atau neraka pendahuluan. Kalau kita menghiasi hati kita dengan sifat-sifat surgawi, maka alam barzahnya akan indah. Kalau hati kita penuh dengan kedengkian, ngedumel, penuh dengan hawa-hawa yang berat, di sana kita akan menghadapi sendiri apa yang kita telah tanam di hati kita. Jadi alam barzah itu adalah alam di mana kita menuai respon-respon hati kita terhadap semua takdir yang Allah berikan. Kalau takdir itu sudah given. Tapi bagaimana kita merespon, it's up to us. Kita mau merespon untuk demi jiwa kita jadi surga di sana, atau kita mau merespon mengalah kepada hawa nafsu kita dan jadi neraka di sana. Di situ terletak struggle-nya. Maka la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Setiap saat kita tuh nggak berdaya sebenarnya sahabat-sahabat menghadapi gempuran hawa nafsu. It's a mission, impossible mission. Nah, terakhir, ini mumpung Pak Ustadz sama ada kita nih, Pak Faisal, silahkan, udah sambil ngirim doa, Pak. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya catat aja doa. Saya pikir mau siap-siap maghrib. Jadi ya. Doa ini apa ya? Kakek-kakek saya dulu itu ya kurang lebih udah 100 tahun lebih ini doa. Dari Habib Ali bin Muhammad ini doa sampai sekarang kita yang cucu-cucunya itu diajarin. Jadi setiap habis wudu gitu, habis baca doa-doa wudu yang umum itu, ini ditambahkan Allahumma faktubni min auliyak, ya Allah tetapkanlah kami sebagai auliyak atau kekasih-kekasihmu. Wasluk bi, ya itu tuh suluk tuh. Wasluk bi sabila hudak, perjalankan kami menuju hidayahmu. Jadi suluk itu perjalanan meraih hidayah. Wa alhikni biasfiyak, dan susulkan kami dampak daripada suluk itu bersama orang-orang yang sufi, orang-orang yang bersih hatinya. Amin, amin. Orang-orang yang bersih jiwanya. Jadi saya juga baru sadar juga ternyata doa leluhurnya ini salik ya, Masya Allah, bagus sekali bagian doanya. dari KSO. Jadi ini saya amalkan ini, kalau apa terserah waktunya ya, tapi kan ya saya habis wudu, kalau sudah Allah majalni minat tawabin wajalni minat yang umum itu, saya tambahkan ini. Ini doa udah 100 tahun lebih. Saya buka manakibnya, saya dapat itu. Autobiografinya saya dapat itu. Jadi faktub nih ya Allah, uktub, tetapkan saya sebagai aulia dalam artian kekasih-kekasihmu. Wasluk bisabilah hudak, perjalankan kami menuju hidayahmu. Wa alhikni biasfiak, dalam perjalanan itu akhirnya kami sampai bersama orang-orang yang bersih jiwanya. Mudah-mudahan bisa membantu. Amin. Saya pamit deh. Silakan selamat berasyik masyuk dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di-share dong. Tolong di-share. Oh, sebentar. Ini mumpung. Udah ada di chat ya? Ya, ada di chat ya Bu ya. Nanti saya share di Facebooknya ya. Ya, alhamdulillah. Ada doanya. Terima kasih Teh. Ya. Jadi yang disebut wali, sahabat-sahabat, itu ada wali itu ada 2 macam ya. Jadi kalau misalkan doa supaya bisa jadi wali, kan kalau kita gambaran tentang wali itu apa? Wali songo ya kan, minta jadi wali itu ada 2 macam, ada namanya wali umum ya, waliullah. Wali itu orang-orang yang dalam perlindungan Allah Ta'ala.
Kenapa dia dilindungi? Karena orang itu selalu meminta perlindungannya. Jadi titik pentingnya adalah kita minta perlindungan Allah enggak gitu. Kadang itu pun suka lupa gitu. Kita lebih minta perlindungan mertua, orang tua, perlindungan bos di kantor gitu ya. Nah itu, jadi semakin orang itu sering memanggil Allah, semakin dia lindungi. Makanya dalam suluk kita dilatih untuk senantiasa chatting sama Allah Ta'ala. Semua, dalam semua hal. Hati tuh. Mau lagi ngantor, hati terus chatting terus. Kirim pesan, ya Allah ini aku, ya Allah ini aku. Lagi masak, ya Allah tambah nggak nih garamnya, tambah nggak. Semua. Lagi nyuci piring, lagi bikin plan atau apa, ajak dia bicara terus. Kalau sering seperti itu, dia datang, dia hadir, dilindungi. Jadi wali itu ada dua. Yang diminta dalam doa ini, kita semua harus berjuang menjadi kategori wali Allah yang umum. Dalam arti orang-orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kenapa dia dilindungi? Karena dia menyerahkan dirinya. Karena dia kalau mentawakalkan dirinya kepada Allah Ta'ala, maka Allah lindungi. Tapi kalau dia tawakalkan kepada hawa nafsunya, dia tawakalkan kepada egonya, kepada amarahnya, kepada ambisinya, di situ bolong besar yang Allah tidak mundur di situ. Ya, begitu sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Ini waktunya sudah habis nih. Mau ada satu lagi yang mau share? Silahkan. Mumpung ada celah waktu. Ini banyak teman-teman yang belum diskusi secara langsung nih. Coba ya, kita coba random. Ada Mas Jeffrey Ahmad, coba kita supaya ada cowok-cowoknya nih. Mas Jeffrey, bisa di unmute? Oh, lagi di jalan ya? Ya, lagi di jalan Teh. Oh iya, jangan nanti nabrak. Oke. Udah dengerin aja dulu ya. Oke. Ya. Ya, silakan yang lain. Mbak Hartini, Mbak Hilda boleh, Mbak Frida. Banyak nih soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teh Tessa. Ya Mbak Hartini. Ya, waalaikumsalam Mbak Hartini. Mungkin saya mau berbagi pengalaman 40 ya Teh ya, 40 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2020 kemarin, alhamdulillah saya juga kehilangan ibu. Januari 5 Januari kehilangan ibu. Terus dulu itu waktu ibu masih ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol. Kadang ibu tuh nggak terlalu banyak bicara ya, tapi dia kadang kita sering ngobrol berdua gitu. Kadang ngobrol lagi masak, lagi apa ngobrol gitu. Dia itu ada satu pesan 40 tahun itu Teh. 40 tahun dia bilang ada satu kata-katanya yang saya benar-benar pegang itu, saya ingat muntos 40 tahun bahasa Sunda. Kalau sudah 40 kalau sudah 40 tahun itu katanya kudu ngaji harti gitu. Jadi ada satu. Ya. Terus tapi saya ingat ibu saya itu ketika 40 tahun itu kebetulan saya itu kan anak lahir yang tidak diperkirakan ya. Saya beda dengan kakak saya itu, saya anak ketiga, beda 10 tahun gitu. Pas saya lahir itu ibu membesarkan saya di usia 40 tahun. Nah, kemudian kehidupan saya pun sama Teh ya. Jadi saya ditakdirkan Allah menemukan jodoh usia 35 tahun. Sekarang saya membesarkan anak saya yang pertama 5 tahun dan yang kedua 3,5 tahun. Itu 40 tahun juga gitu. Saya di episode 40 tahun. Nah, obrolan ibu itu selalu seperti itu. Dia ngomong 40 tahun. Di Quran itu dijelasin hidup kita. Sampai semua kajian-kajian yang Teh Tessa yang sudah kebetulan saya menyimak itu dari gelombang 8 Teh. Itu saya berterima kasih sekali itu ya sama Teh Yen itu, berkat Teh Yen saya akhirnya bertemu dengan kajian ini. Lalu 40 tahun saya kebetulan lahir
Agustus ya. Jadi kala itu saya liburan ke daerah Savoia, dekat sama Italia. Kita ke gunung gitu. Terus tiba-tiba ngeliat gitu kan, suami itu nyeletuk begini. Masya Allah ya, Allah itu menciptakan gunung-gunung. Di Quran dibilang sebagai pasak ya. Artinya suami itu bilang ini, kita harus kokoh ya pegangan. Dia tuh berbicara, saya tuh tiba-tiba kayak dek gitu. Saya 40 tahun, tapi kayaknya belum punya pancangan gitu, belum punya pancang nih jiwa. Jadi apa namanya? Saya kayak apa ya gitu, apa saya cari gitu. Dari situ kayak gelisah teh, karena teringat kata-kata ibu itu ya, 40 ibu tuh selalu berulang 40. Akhirnya Teh Yan itu lahiran ya. Pas saya lagi liburan itu, saya kirim pesan ke Teh Yan akhirnya saya nengok ke bayi Fatimah, terus di sana ngobrol. Dari situ Teh Yan kasih saya share link kajian suluk. Nah dari situ kayak ada sesuatu yang saya selama ini cari gitu. Allah tuh kayak ngasih jalan. Di periode itu Teh, di periode Agustus itu, saya kebetulan kayak ada kehausan gitu, haus belajar, haus ilmu, haus di saat itu juga teman saya, alhamdulillah saya ikut kajian juga dengan Ustadz Tedini. Lalu dan saat itu juga di sosial media dimanapun yang saya ikuti Ustadz itu menampakkan membahas usia 40, semua itu 40. Seperti kayak mungkin Allah berkata kepada saya, marhaban itu, ini loh yang kamu cari 40. Dari titik itu saya betul-betul ini Teh satu hal yang saya pegang betul-betul adalah perbaiki sholat. Lalu ada satu episode yang Teteh bilang oh iya kalau mau ini ada kajian kajian Ihya Ustadz Dani. Saya tuh cari Teh sampai saya ketemu, dan dari situ tuh di YouTube saya cari, saya ketemu makna Al-Fatihah yang beliau gambarkan, yang membuat saya setiap sholat tuh kayak menangis gitu Teh. Menangis, betul-betul menangis. Oh ya Allah, selama ini sholat saya tuh garing gitu. Hanya menunaikan kewajiban. Kayak sekedar menemukan kewajiban. Dan saya hanya bisa, saya kehilangan kata-kata ya Teh. Saya hanya berterima kasih Allah memberikan jalan lewat Teh Yan, lewat Teh Tessa. Saya tidak bisa berkata-kata, hanya bisa berterima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Teteh semuanya. Itu aja, terima kasih. Amin, alhamdulillah, masya Allah. Itu ya panggilan Allah ya, itu ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan tidak bisa taubat kecuali yang Allah kehendaki. So this is a story of love. Kehendak Dia dulu, baru kita datang. Jadi kita yang udah ada diberi keinginan untuk ngaji-ngaji begini ya, jangan sepelekan hal ini. Perasaan rindu pengen ngaji sama Ustadz di pengajian manapun. Rasa rindu itu sungguh datang awalnya dari Dia. Dia yang merindukan kita. Karena manusia itu ciptaan yang paling Allah perhatikan di antara semua semesta. Kenapa? Karena qalb kita punya kapasitas untuk tajalli ilahiyah gitu. Nah, setelah ini Mbak Dini boleh silahkan ya. Boleh silakan Mbak. Kita masih ada ekstensi waktu nih, mumpung anak-anak lagi nggak ada di sini, lagi libur sekolah. Ya silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Teh, aku cuma mau share sebentar aja mengenai 40 tahun juga ya Teh. Kalau aku itu mungkin 40 tahunnya itu berbeda begini, karena di Perancis itu kedengaran Teh? Kedengaran. Jelas. Ya. Karena di Perancis itu biasanya usia 40 tahun itu kan sangat penting ya buat orang Perancis. Jadi mereka tuh 40 tahun biasa dipestakan gede-gedean.
gitu ya. Teman-teman saya tuh yang 40 tahun tuh wah pestanya meriah. Nah, waktu saya mau 40 tahun, itu 7 tahun yang lalu ya Teh. Jadi di otak saya juga sama, saya akan melakukan pesta besar-besaran. Sama kayak seperti teman saya gitu ya, teman Perancis saya. Itu memang sudah takdirnya Allah. Jadi sebelum masuk 40 tahun itu ternyata saya hamil. Masya Allah ya. Saya hamil, terus suami saya bilang udahlah nggak usah pesta, udah ibu juga kita nggak suka pesta, kita liburan aja. Akhirnya saya liburan dan itu saya keguguran Teh. Keguguran. Tapi saya nggak ngambil hikmahnya dari keguguran itu, saya malah marah sama Allah. Waktu itu saya malah marah. Kok diambil ya? Saya bilang gitu ya. Saya pikir tadinya ini hadiah 40 tahun saya gitu. Dan itu Teh, itu berlangsung selama hampir 4 tahun. Setiap tahun saya hamil. Setiap tahun saya hamil, bahkan saya pernah kembar, dan itu keguguran. Sampai saya dikuret, tapi saya nggak ngambil pelajarannya dari situ. Itu betul-betul waktu itu saya boleh bilang mungkin orang yang keras kepala ya. Jadi saya masih belum mengerti kenapa saya diambil lagi ini anak sampai 5 kali saya keguguran. Masya Allah. Iya. Sampai akhirnya saya pikir gini ya, ada apa sebenarnya? Pasti ada yang salah sama diri saya. Akhirnya ada yang bilang sama saya gini, mungkin kamu diajarkan dekat dengan kematian karena diambil sampai 5 kali. Bisa juga 5 kali kamu diambil itu mungkin karena buat menghapus dosa-dosa kamu yang seluas samudra. Itu kayak teman saya sampai bercanda ya. Tapi omongannya dia itu benar-benar mengena buat saya. Akhirnya saya buka Al-Quran, saya cari gitu ya. Oh ternyata benar. Mungkin itu maksudnya, bahwa saya harus lebih dekat lagi sama Allah, bahwa saya harus memperbaiki diri, bahwa saya nggak boleh marah sama Allah. Karena sebenarnya gini Teh, saya tuh masih ada sedikit ganjelan. Waktu adik saya itu meninggal, saya sempat waktu itu marah sama Allah. Waktu adik saya meninggal, saya bilang kenapa adik saya diambil. Jadi saya marahnya luar biasa waktu itu. Tapi akhirnya memang saya melihat bahwa kematian adik saya itu musibah. Tapi seperti yang Tessa bilang, bahwa musibah itu sebenarnya tidak ada yang musibah. Musibah itu adalah suatu anugerah. Dengan kematian adik saya itu, berdirilah pesantren, berdirilah masjid, berdirilah banyak hal bagi orang tua saya. Tapi saya ternyata tidak bisa mengambil hikmah itu dari adanya kematian, saya tidak bisa ngambil. Sampai akhirnya ya Teh, saya itu, Allah itu masih sayang mungkin ya sama saya. Suatu kali itu saya ingat itu bulan Agustus, tiba-tiba saya ngedengar suara azan di kuping, dimanapun saya berada saya dengar suara azan, sampai suami saya bilang, kamu nih kayaknya harus minum obat atau bagaimana ya, di mana-mana azan, padahal bukan waktunya azan. Dan itu panggilan untuk ke Ka'bah itu luar biasa, sampai saya nangis-nangis. Luar biasa itu panggilan. Dan alhamdulillah ya Teh, saya bingung tuh mau pergi umrah, jual duit dari mana nih, orang kita waktu itu nggak punya duit. Itu rezeki memang tidak disangka-sangka datang. Akhirnya kami pergi berempat sekeluarga ya Teh. Dan rezeki yang dikasih itu, yang diberikan itu, memberikannya begini Teh. Gimana? Ini saya kasih uang, tapi kamu gunakan untuk umroh ya. Saya gini, bah memang itu yang kami sedang cari rezekinya. Kok bisa ya? Saya bilang, Allah kok bisa? Allahu Akbar. Dan pulang dari umrah itu Teh, saya itu orang yang, maaf ya Teh, saya minta maaf sama orang-orang yang pakai hijab, itu memang benar-benar, aduh kok saya gitu, saya pengen nangis. Karena saya sering bilang gini, saya nggak akan pakai hijab, sampai kapan saya nggak akan berhijab. Saya sampai ngomong seperti itu dulu ya. Dan ternyata pulang dari umrah itu Teh, saya itu sampai bilang bahwa saya nggak akan lepasin hijab saya. Bahwa dulu saya kalau melihat orang pakai hijab itu ya Teh, rasanya nggak keren gitu, tapi sekarang kalau saya ngeliat orang berhijab itu, ya Allah Tuhan, Masya Allah, cantik-cantik sekali mereka. Jadi saya cuma mau bilang bahwa mungkin ya buat orang-orang jangan sampai seperti saya gitu ya, keras kepala, tidak mau mencari bahwa Allah itu mungkin menegur karena sayang, tapi malah kita kadang-kadang mungkin sifat saya adalah keras kepala, malah mencarinya yang lainnya. Itu mungkin ya itu seperti itu Teh. Ya alhamdulillah mungkin saya diberikan waktu ya untuk tobat, mungkin untuk berubah. Alhamdulillah. Amin, insya Allah. Ya mudah-mudahan seperti itu ya Teh ya. Seperti yang Tessa tadi katakan bahwa ya saya jadi memang haus mengikuti segala macam kajian apapun pasti saya ikuti. Apakah setuju tidak setujunya nanti tidak usah, itu urusan belakangnya. Penting adalah saya mengikuti dulu. Saya memang haus sekali untuk mencari, mungkin mencari diri saya entah sampai kapan. Seperti itu Teh. Itu aja sih share saya sebenarnya.
Masya Allah, Teh Dini luar biasa, alhamdulillah itu ya. Oh, Allah panggil sampai dengar azan, dan di Perancis mendengar azan di mana ya? Paling di handphone. Ya, sampai kedengaran. Semoga itu tanda jiwanya sudah mulai bangkit. Jadi yang dengar bukan hanya telinga fisik gitu. Jadi ya memang itu kehausan ya Allah itu cinta pertama kita soalnya kan. Jadi kita dipanggil dalam kehidupan itu bakal ada kisah-kisah yang melodramatik gitu. Seandainya kehidupan seorang Teh Dini semua lancar, anak dikasih, lupa biasanya. Manusia tuh gitu kan. Kalau semua lancar, exactly what they wishes gitu semuanya, wah sesuai dengan plan, biasanya lupa, lalai. Lupa kepada yang memberi itu semua. Kalau lupa, dia lalai untuk ini bebenah jiwanya. Kalau lalai itu pasti banyak jiwanya tertutup oleh banyak dosa sampai meninggal, repot keadaan jiwanya. Dan Allah nggak mau itu. Allah nggak mau itu. Dia tahu apa yang terbaik. Jadi gini, Allah itu ya, dia selalu kasih KW1 gitu. Dia selalu memberi yang terbaik. Itu sifatnya. Tapi terbaik di versi dia itu kadang kita nggak paham. Seperti tadi, kenapa adik saya dipanggil? Tidak hanya itu, banyak orang tua yang depresi, kemudian anaknya dipanggil. Kenapa masih muda dipanggil? No parent should bury their own children, gitu misalkan. Tapi bahwa ada di skenario atau desain lain, itu yang kita tidak lihat. Seseorang barangkali usianya dibikin pendek. Kalau dibikin panjang, dia punya potensi menyimpang atau bahkan bertambah dosa. Dengan kasih sayang Allah, dia cut di sini aja ya, kamu pindah. Toh bukan the end of life. Dia masih hidup. Cuma potensi untuk berbuat dosanya dipotong. Bahkan dalam tragedi kemanusiaan sekalipun, seseorang bisa dimartirkan, dibuat syuhada. Itu yang kita tidak paham. Atau dalam gejala pandemi sekalipun. Seorang kita lihatnya, kasihan ya, gitu. Tapi ada dimensi lain di situ, hikmah di balik semua perkara kehidupan yang ada. Intinya sahabat-sahabat, tetaplah berprasangka baik kepada dia. Perkara kita tidak mengerti, ajukan semua ketidakmengertian kita di hadapan dia di dalam sholat kita. Ya Allah, saya belum paham. Keberatan hati itu berasal dari ketidakfahaman kita terhadap bagaimana dia mengatur seluruh takdir kehidupan ini. Itu yang diistighfari. Tapi jangan cederai perasaan dia dengan menyimpan prasangka buruk. Dia Maha tahu di hati kita, dan dia itu sangat peka gitu ya. Padahal intensinya baik, tapi kita mengutuk dia. Mulut sih subhanallah zikir, tapi hati banyak, dia tahu. Dia sungguh Maha dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Dengannya kita tidak pernah merasa sendiri sebenarnya. There's no such thing as being lonely. Dia yang Maha dekat, adalah kita yang tidak merasakan kehadirannya. Jadi sering-seringlah panggil dia, sertakan dia dalam segala apapun yang kita lakukan, in every single step of our way, in every single breath, semua bawa dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah. And that's the way. Lama-lama nanti cahayanya akan memancar di hati. Cahaya yang memancar di hati itu akan membuat si jiwa terbangun, dan dia akan gain his energy supaya mengambil alih tahta yang tadinya dituduki oleh ego atau hawa nafsu kita yang bikin kita kelabakan terus dalam hidup. Semoga Allah membantu kita semua menuntun dalam jalan taubatnya. Begitu sahabat-sahabat, kita tutup dulu. Alhamdulillah sesi kita hari ini dengan alhamdulillah ya, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih buat sharingnya semua. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Lahir batin semua. Lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.